saya Teresia Henlong. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas pada diskusi 10. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Refleksi implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Nah, pada bagian A ini saya akan memaparkan kesan saya. Yang pertama, kedalaman analisis, di mana kelompok terdorong untuk berpikir kritis dan mensintesis informasi dari sumber-sumber ilmiah berprodukasi tinggi. Hal ini meningkatkan kualitas pemahaman tentang isu komparasi kurikulum. Bagian kedua yaitu pengembangan keterampilan menulis akademik, di mana proses kolaborasi dalam menyusun artikel ilmiah atau metode studi literatur ini melatih kelompok untuk menguasai struktur penulisan yang baik, mulai dari merumuskan masalah hingga menyusun kesimpulan berdasarkan temuan literatur. Yang ketiga yaitu efisiensi penelitian, di mana pembagian tugas, misalnya satu orang fokus pada pencarian bisinta atau Scopus, yang lain fokus pada analisis dan sintesis, membuat proses studi literatur yang biasanya memakan waktu menjadi lebih efisiensi. Bagian B yaitu kendala yang saya hadapi dalam penulisan artikel ilmiah ini. Ada dua kendala yang saya hadapi dan beserta teman-teman. Yang pertama yaitu akses jurnal dan sumber. Nah, kendala utama adalah keterbatasan akses terhadap jurnal SINTA atau yang terakreditasi dan Scopus terindeks internasional, yang seringkali membutuhkan langganan atau paywall, sehingga membatasi ketersediaan data untuk studi literatur. Yang kedua yaitu sintesis atau rangkuman. Nah, kesulitan dalam melakukan sintesis atau menghubungkan ide penemuan benang merah antara artikel dibandingkan hanya merangkum isi setiap artikel yang dianalisis, yang merupakan kunci keberhasilan studi literatur. Nah, kesesuaian metodologi memastikan seluruh anggota kelompok memahami dan menerapkan metode studi literatur secara konsisten, misalnya kriteria, inklusi, dan eksklusif artikel, di mana menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Kita masuk pertanyaan 1 bagian C. Apa saran atau perbaikan terhadap kegiatan perkuliahan tersebut? Yang pertama yaitu penyediaan akses atau referensi kunci, di mana fasilitator dapat menyediakan daftar artikel kunci yang wajib dianalisis, misalnya 5 artikel utama yang sudah terjamin aksesnya, atau memberikan panduan menggunakan proksi universitas untuk akses jurnal. Yang kedua yaitu pedoman sintesis jelas, di mana memberikan format tabel sintesis temuannya, misalnya kolom, nama, negara, struktur, fokus utama, dan kendala. Nah, di mana untuk memandu kelompok agar tidak terjebak pada rangkuman, tetapi langsung fokus pada komparasi. Yang ketiga yaitu sesi coaching singkat metodologi. Di sini mengadakan sesi briefing singkat yang fokus pada perbedaan antara studi literatur dan kajian pustaka biasa, serta menekankan kerangka komparatif MPDR 5302 yang harus diikuti. Kita masuk pertanyaan nomor 2, di mana analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar. Nah, analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar harus mencakup 3 dimensi utama sesuai kerangka modul MPDR 5302, di mana di sana dijelaskan adanya struktur organisasi, tujuan dan filosofi, dan isi konten kurikulum tersebut. Nah, kita masuk yang pertama yaitu komparasi struktur dan organisasi. Nah, struktur merujuk pada jenjang, durasi, dan sistem waktu pendidikan dasar. Kita dapat lihat dimensinya yaitu jenjang wajib belajar. Di Indonesia, SD itu wajib belajarnya 6 tahun dan SMP itu 3 tahun. Total keseluruhan yaitu wajib belajar 12 tahun. Sedangkan di sekolah saya mengikuti 9 tahun wajib, tetapi menambahkan program akselerasi atau menjuruskan minat tingkat SMP. Nah, kalau di negara maju seperti Jepang, SD-nya 6 tahun dan SMP-nya 3 tahun. Finlandia pendidikan dasar komprehensif 9 tahun, usia 7-16 dengan sistem yang lebih terintegrasi. Sedangkan fokus waktu belajar, nah jam Indonesia itu jam belajar cenderung panjang dengan banyak mata pelajaran. Kalau di sekolah saya
menerapkan full day school dengan fokus waktu sore untuk kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan di negara maju cenderung memberikan waktu luang yang lebih banyak seperti di Finlandia atau fokus pada aktivitas non-akademik seperti kebersihan dan etika di dalam sekolah. Pertanyaan nomor 2 bagian B, penjelasan mengenai komparasi, filosofi, dan isi kurikulum. Nah, dimensinya yaitu filosofi utama. Kurikulum di Indonesia bergeser dari orientasi konten basic K13 menjadi kompetensi basic kurikulum merdeka. Landasan filosofinya adalah Pancasila. Sedangkan kurikulum negara maju berfokus pada kesetaraan, relevansi global, dan pengembangan lifelong learning atau pembelajaran seumur hidup. Dimensi yang kedua yaitu fokus konten. Nah, penekanan di kurikulum Indonesia yaitu penekanan pada profil pelajar Pancasila dan kemampuan literasi atau numerasi, masih menghadap tantangan dalam implementasi praktis di lapangan. Sedangkan kurikulum negara maju di mana penekanannya kuat pada kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan inovasi atau 4C, materi lebih dalam dan lintas disiplin ilmu. Ini seperti di Finlandia dan negara lainnya. Yang ketiga, peran guru. Nah, di mana kurikulum di Indonesia, guru sebagai pelaksana kurikulum dan manajer kelas dengan tuntutan adaptif pada kurikulum merdeka yang baru. Sedangkan kurikulum negara maju, guru sebagai perancang kurikulum atau fasilitator dan peneliti. Guru memiliki otonomi tinggi dalam metode pengajaran. Pertanyaan dan jawaban yang sudah saya paparkan dapat kita simpulkan komparatif sesuai dengan modul MPDR 5302. Dari sudut pandang studi komparatif pendidikan dasar, perbedaan utama di Indonesia dengan negara maju terletak pada implementasi filosofi dan otonomi sistem. Yang pertama, struktur visi-isi. Indonesia memiliki struktur waktu yang cukup sebanding, namun isi kurikulum di negara maju lebih berfokus pada keterampilan fungsional atau kompetensi yang relevan untuk masa depan, bukan hanya akumulasi pengetahuan. Yang kedua, yaitu otonomi dan konsistensi. Negara maju cenderung memiliki konsistensi kebijakan yang lebih tinggi dan memberikan otonomi yang luas kepada sekolah dan guru. Atau desentralisasi kurikulum untuk menyesuaikan pengajaran. Nah, di Indonesia masih berjuang mencapai konsistensi dan adaptasi yang merata di seluruh daerah terhadap perubahan kurikulum, misalnya dari K13 ke kurikulum pendidikan. Nah, tugas kolaborasi ini di mana menganalisis artikel Sinta Scopus akan memberikan bukti empiris mengenai dampak daripada perbedaan struktur dan filosofi kurikulum ini terhadap capaian pendidikan. Baik, itu tadi pemaparan saya terkait tugas pada diskusi 10 ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.